Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral ikhwal mu'minin wal akhwat al mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih mendapat nikmat syahat wal afiat, nikmat iman wal Islam, dan nikmat mengkaji ilmu ahlul bait alaihissalam. Sehingga pada malam yang mulia ini kita masih bisa mengikuti pengajian rutin malam Rabu, kajian akhlak dengan membaca kitab Risalatul Huquq Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin alaihissalam. Pada beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang hak-hak sedekah yang cukup panjang dan cukup luas, yang kita lanjutkan dengan membacakan hadis-hadis dan riwayat-riwayat dari Imam Ma'sum atau dari para ma'sumin yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Mizanul Hikmah. Semoga apa yang telah kita pelajari, yang kita diskusikan dapat kita pahami dengan baik dan kita dapat mengamalkannya dan mengajarkannya atau menyebarkannya dengan penuh ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita masuk kepada bulan Agustus tanggal 4 ya. Tahun 2021. Kita masuk pada bab baru, bab ke-14 tentang hak kurban. Mudah-mudahan walaupun ada beberapa masalah yang mungkin sering kita dengar, semoga ada hal yang baru sebagai pelajaran buat kita untuk kita pahami dan kita amalkan insyaallah. Mengenai hak kurban, Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin alaihissalam berkata dalam kitabnya Risalatul Huquq, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma haqqul hadyi fa an tukhlisa bihal iradata ila rabbika wa ta'arrada li rahmatihi wa qabulihi wa la turidu ayunan nadhirina dunahu. Artinya, adapun hak hadyi yaitu binatang sembelihan yang akan dijadikan sebagai kurban seperti unta atau sapi atau kambing. Di al-hadyu yaitu binatang yang dikorbankan seperti pada hari Idul Adha itu 3 macam. Unta atau sapi atau kambing. Adapun hak hadyu yaitu hewan kurban, ketika engkau berkurban dengan hewan tersebut, fa an tukhlisa bihal iradata ila rabbika, dalam engkau mengikhlaskan, memurnikan keinginanmu
hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrudha li rahmatihi wa qabulihi, dan hanya mengharap menanti-nanti rahmat Allah dan diterimanya amal ibadah berupa pengorbanan tersebut. Ini pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah dan termasuk dalam berkurban. Wala turidu ayunan nadhirina dunahu, atau wala turida ayunan nadhirina dunahu, dan engkau tidak mengharapkan, tidak menginginkan pandangan dan pujian manusia yang melihat kamu, kecuali hanyalah pandangan dan pujian serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan tentang makna ikhlas, yaitu hanya kita memandang, mengharap ridha Allah, memalingkan ridha, pandangan, pujian selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kunta kadzalika lam takun mutakallifan wala mutasanni'an wa kunta innama taqsidu ila Allah. Jika hal itu engkau lakukan seperti itu dan engkau tidak membuat-buat, tidak palsu, tidak merasa sangat berat, sangat sulit, tapi engkau hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna Allah yuradu bil yasiri wa la yuradu bil asiri, kama arada bi khalqihi at-taysira wa lam yurid bihim at-ta'sira. Dan ketahuilah, kata beliau Imam As-Sajjadi alaihissalam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki al-yasir, yang mudah, dan tidak menghendaki yang sulit, sebagaimana ia menghendaki kepada seluruh hambanya, pada seluruh makhluknya kemudahan, dan dia, yaitu Allah, tidak menghendaki kesulitan. Ya, yuridu bikumullahu al-yusra wa la yuridu bikumul us. Jadi Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Artinya sesuatu yang mudah dijangkau, yang bisa dilakukan, maka lakukanlah dengan cara mudah tersebut. Jangan mempersulit diri, jangan mencari-cari sesuatu yang akibatnya sulit dilakukan. Seperti halnya kaum Bani Israel yang kita baca dalam tafsir surah Al-Baqarah. Ketika mereka disuruh menyembelih sapi, padahal sapi itu mudah, sapi sudah jelas, tapi mereka bertanya, sapi yang bagaimana, apa warnanya, betina atau jantan, kecil atau besar, dan seterusnya, sehingga mereka malah mempersulit diri, sehingga sulit didapat, walaupun pada akhirnya dapat juga dengan sangat sulit. Begitulah hal-hal yang mudah dari Allah, hukum-hukum dan perintah yang mudah yang bisa kita laksanakan. Jangan rewel, jangan banyak tanya. Wa kadzalika tadhallula awla bika min at-tadahquni li'anna al-kulfata wal mu'unata fil mutadahqinin. Dan demikian pula bahwa sesungguhnya merendahkan diri atau menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Jadi jelas bahwa di sini dikatakan at-tadhallula, merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian menghinakan diri di hadapan Allah, kemudian memudahkan segala urusan, ya, itu lebih bagus, lebih utama daripada memamerkan. At-tadahqun diartikan memamerkan diri. Karena mempersulit diri itu juga mengeluarkan biaya atau beban yang sulit, itu biasa dilakukan oleh mutadahqinin, orang yang ingin pamer. Jadi orang yang sederhana hidupnya biasanya mudah urusannya, tidak macam-macam, tidak neko-neko. Tetapi orang yang ingin pamer, ingin dilihat oleh orang lain, maka dia menjadi banyak kulfah, banyak maunah, banyak kerepotan, banyak biaya yang dia keluarkan, karena khawatir nanti manusia tidak memujinya, khawatir sedikit saja ada kekurangan atau ada aib, merasa malu.
Itu orang yang ingin pamer. Ya, jangan beribadah itu atau berkorban hewan ketika haji ataupun bukan haji itu seperti orang yang pamer, tapi hendaklah seperti orang yang tadzallul atau mutadzallil, orang yang rendah hati, yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma tadzallula wa tamaskunu fa amma tadzallulu wa tamaskunu fala kulfata fihima wala ma'unata 'alaihima. Karena orang yang merendahkan dirinya, orang yang sederhana hidupnya, maka tidak ada biaya yang berat, yang tidak ada kerepotan baginya. Li'annahuma al-khilqah, karena sesungguhnya kerendahan hati itu dan kemudahan merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menciptakan manusia dengan fitrah, memudahkan urusannya. Wa huma mawjudani fil tabi'ah. Hal itu kemudahan tidak merepotkan ada pada manusia secara alami, secara fitrah. Wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah teks selengkapnya mengenai hak kurban yang ditulis oleh Imam As-Sajjad alaihissalam, yang perlu kita pahami maknanya, maksudnya dan tafsirannya insyaallah. Dan masalah kurban ini atau menyembelih hewan kurban, yaitu unta atau sapi atau kambing, itu wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ketika berada di Mina sebelum mencukur rambut. Hukumnya wajib. Nanti kita akan baca bahwa mencukur rambut itu ketika di Mina itu dilaksanakan setelah jelas bahwa hewan kurban sudah disembelih. Hukumnya wajib. Tapi orang yang selain haji hukumnya mustahab atau sunat. Tapi sunat muakkadah yang sangat dianjurkan, yaitu menyembelih hewan kurban. Di Indonesia biasanya kambing atau sapi, ya. Dan setiap hari Idul Adha yang biasa kita laksanakan setiap tahun. Itu sunat bagi selain haji. Bagi haji hukumnya wajib.